Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Yefta Karavinandra. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung satu pertanyaan sederhana namun semakin sulit dijawab di zaman sekarang. Apakah kita masih punya kendali penuh atas diri kita? Atau diam-diam kita sudah nyaman dibajak oleh dunia maya? Dunia maya tidak pernah benar-benar tidur. Layar menyala sepanjang malam, notifikasi masuk kapan saja, berita dan konten bergulir tanpa henti. Kita bangun bukan karena matahari, tapi karena dering ponsel. Kita tertidur bukan karena tubuh kita lelah, tapi karena tak sanggup menatap layar lebih lama dengan mata kita. Semua serba cepat, dan kita ikut berlari tanpa sempat bertanya, kemana arah langkah kita sebenarnya? Dahulu, dunia maya seperti cermin, memantulkan siapa kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita sampaikan. Tapi sekarang, cermin itu berubah menjadi topeng. Kita mulai hanya menampilkan yang terbaik, menyembunyikan luka, membentuk versi ideal dari diri sendiri yang tidak selalu nyata. Dan semakin lama kita memakai topeng itu, semakin kabur wajah asli kita sendiri. Sekali layar menyala, emosi kita ikut terbawa. Satu pesan menyenangkan bisa membuat kita semangat, tapi satu komentar negatif bisa menghancurkan hari kita yang baik. Kita mulai menggantungkan suasana hati pada like, view, dan komentar orang lain. Padahal nilai dari kita tidak pernah ditentukan oleh algoritma. Apa yang paling berharga di dunia digital? Ya, perhatian kita. Itulah emas baru di zaman ini. Semua platform, semua aplikasi, semua konten berlomba-lomba memperebutkan perhatian kita. Kita pikir kita bebas memilih, padahal kita hanya memilih dari apa yang sudah dipilihkan untuk kita. Ironisnya, semakin kita larut dalam dunia maya, semakin kita merasa nyaman. Padahal itu kenyamanan yang semu. Ketika kita merasa diterima karena bisa menyembunyikan sisi lemah, kita merasa bebas, padahal hanya bermain dalam sistem tertutup. Kenyamanan ini menenangkan, tapi diam-diam ia meninabubukan kita. Coba tanyakan pada diri kita, berapa banyak waktu yang hilang hanya karena scroll tanpa tujuan. Satu video, satu story, satu notifikasi, tiba-tiba 1 jam berlalu. Kita bilang cuma sebentar, tapi sebentar itu selalu tumbuh, dan lama-lama waktu bukan milik kita lagi. Di balik layar yang terang, ada dunia nyata yang makin lama makin gelap. Ada keluarga yang menunggu cerita dari kita, tapi kita malah disibukkan membagikannya dengan publik. Ada teman yang butuh didengar, tapi kita malah sibuk menyimak selebgram dan berita-beritanya. Kita hadir di mana-mana, tapi tidak sungguh-sungguh hadir dimanapun. Terlalu lama tinggal di dunia maya bisa membuat kita kehilangan jati diri. Kita mulai berpikir seperti apa yang diviralkan, bicara seperti apa yang tren katakan, dan bermimpi seperti yang influencer tampilkan. Padahal kita bukan mereka, dan kita tidak harus sama seperti mereka. Dunia maya menciptakan tekanan yang halus tapi nyata.
standar hidup yang makin tinggi, ekspektasi yang makin kabur, dan perbandingan tak ada habisnya. Kita mulai merasa apa yang kita miliki tidak cukup, apa yang kita jalani sudah terlambat, dan apa yang kita pilih salah arah. Padahal semua itu bukan realita, hanya potongan-potongan pilihan orang lain. Pernahkah kita merasa gelisah saat kita tidak membawa ponsel, atau panik ketika kita tidak bisa membuka media sosial? Itulah yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan, takut tak ikut tahu, takut tak terlihat, takut tak dinotis. Padahal yang paling layak ditakuti adalah kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Bukan karena tidak update, tapi karena kita lupa siapa kita di luar sana. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu menolak dunia maya. Kita hanya perlu satu hal yang penting, yaitu apa? Jeda. Jeda untuk bertanya, apa yang sedang kulakukan? Apakah ini membuatku lebih utuh atau makin kosong? Karena tanpa jeda, kita hanya bereaksi. Tanpa jeda, kita hanyut tanpa sadar. Langkah kecil yang mungkin bisa membawa perubahan untuk kita, seperti waktu tanpa layar, membatasi notifikasi, membiasakan hadir penuh diri kita saat bersama dengan orang lain, membedakan apa yang butuh dilihat dan apa yang pantas untuk diabaikan. Ini bukan tentang mundur dari dunia maya, tetapi tentang tidak melepaskan kendali atas hidup kita. Mari kita luruskan. Dunia maya bukan musuh. Teknologi bukan penjahat. Yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita menjadikan layar sebagai jendela atau sebagai penjara? Karena kalau kita melihat dunia luar lewat layar itu adalah jendela. Tapi kalau kita tak bisa lepas darinya, mungkin kita sedang terkurung. Kita tidak perlu mengikuti kecepatan dunia maya. Kita berhak menentukan irama kita sendiri. Tak semua hal harus dibagikan. Tak semua hal harus ditanggapi. Tak semua tren harus diikuti. Tak semua challenge harus dilakukan. Mendiamkan dunia maya sejenak bukan tanda kita ketinggalan, bukan tanda kita norak, tapi itu adalah bentuk keberanian untuk kembali mendengarkan suara hati nurani kita. Di era digital, menjadi manusia seutuhnya adalah bentuk keberanian. Berani untuk tidak selalu online, berani untuk tidak selalu tahu segalanya, berani untuk memilih fokus dan sadar. Karena dunia maya akan terus berisik, tapi hidup kita hanya sekali. Teman-teman, dan teman-teman, setiap kali kita membuka ponsel, kita sedang membuka pintu menuju ilmu, inspirasi, hiburan. Tapi juga bisa jadi pintu itu yang tadinya menuju ilmu, inspirasi, hiburan, dapat menuju menjadi gangguan, ilusi, dan kehilangan arah diri kita. Pilihan ada di tangan kita, bukan untuk menutup pintu itu, bukan, tapi untuk tidak membiarkannya mengambil alih kemudi dalam hidup kita. Jadilah kapten dari kapal kita sendiri, hidup kita sendiri, bukan penumpang. Dan saat kita sudah bisa mengambil alih kendali, kita tidak akan lagi sekadar nyaman di bajak maya,
tapi mulai menguasai arah di tengah gelombang digital yang semakin tak terkendali. Terima kasih, dan semoga setelah ini kita tidak hanya hadir di dunia maya, tapi lebih utuh hadir di dunia nyata.